Hey, what's up, Magon? Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya setelah membaca chapter 1122 tentang bagaimana bisa haki dikompreskan ke dalam benda mati yang dampaknya adalah gelombang kejut yang menghasilkan super ledakan yang dalam jangkauan yang sangat amat jauh. Ini juga yang menjadi pertanyaan, bentuk fisik yang mencurigakan dimiliki oleh Joy Boy. Dipastikan bahwa dia sepertinya memiliki fisik layaknya manusia pada umumnya, namun ada yang aneh pada beberapa bagian tubuh yang dia miliki. Apa juga hal yang akan dilakukan oleh Saturnus di Pulau Aegir, dan mengapa hanya Gorosei ini saja yang bertahan di pulau tersebut, dan mengapa bisa sisanya balik ke markas mereka sendiri. Nah, selain hal tersebut, tentu juga kita akan sedikit membahas beberapa panel menarik yang akan kita temukan di chapter 1122 kemarin. Jadi mari kita bongkar bersama-sama. Namun sebelumnya silahkan like dan share video ini ya jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon kali ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Awal chapter kita diperlihatkan kembali kisruhnya dunia saat pesan dari Vegapunk akhirnya berlanjut. Menariknya ada yang mengatakan bahwa dunia ini sekarang akan jatuh ke tangan bajak laut. Seperti yang dijelaskan di chapter ini ya, nasib dunia berada di tangan para bajak laut. Oleh karena itulah ada kemungkinan citra dari bajak laut tertentu akan ditingkatkan. Kita bayangkan saja bajak laut pada akhirnya menjadi favorit masyarakat dan orang-orang mengandalkan mereka untuk menyelamatkan dunia. Ini adalah kehancuran bagi pemerintahan dunia. Bagaimana mereka bisa memperbaiki kerusakan yang telah terjadi terhadap kepercayaan masyarakat terhadap mereka nanti. Yep, panel ini terlalu baca. Koby membuat pernyataan sebetulnya yang benar-benar sia-sia. Dia berpikir bahwa dia punya keinginan untuk menjatuhkan Luffy hanyalah mimpi belaka dan ilusi. Dia tidak akan pernah mencoba menghentikan Luffy karena dia tahu Luffy adalah orang yang pertama kali memberinya keberanian dan tekad untuk menjadi seorang marinir. Jadi tentu saja dia punya balas budi terhadap pelecut semangat yang dilakukan oleh Luffy di masa lalu. Jika saja Luffy tidak mengatakan hal-hal yang bersifat motivasi, mungkin saja dia saat ini masih menjadi budak korporat dari bajak laut Alvida dan sekarang bergabung ke kelompok Cross yang dipimpin oleh Buggy. Kemudian panel ini juga memperlihatkan bagaimana Buggy juga ingin menguasai dunia. Setidaknya begitulah keinginan untuk menemukan One Piece yang dihadirkan kepada kita sebelumnya dalam flashback dari Buggy. Nah, yang mengejutkannya juga adalah adanya Kurohige di sebelah kiri yang dimana dia mengatakan kepada Devon bahwa dia menginginkan informasi penting terkait dengan senjata kuno dari Kaibo. Rasanya bukan suatu kebetulan jika Buggy dan juga Kurohige muncul bersama di panel ini. Mereka berbagi masa lalu yang sama dan keduanya memiliki keinginan kuat untuk menemukan senjata kuno. Jangan lupa ya bahwa Crocodile masih ingin menciptakan utopianya, dan panel ini memperjelas bahwa tidak hanya Buggy saja yang menginginkan ambisi tersebut. Selain itu juga di panel yang sama, Kurohige ingin mendapatkan informasi tentang Poseidon dan juga Pluton. Tidak akan mengejutkan jika nantinya akan ada bentrokan di masa depan antara Crush Wheel dan juga bajak laut Kurohige terkait dengan pengambil alihan senjata kuno ini. Dua di antara 4 kaisar lautan inilah yang sangat gencar untuk mencari senjata kuno dan memperebutkannya, dan sisa 2 yang lainnya sepertinya sudah tidak menginginkan hal tersebut, seperti yang diutarakan oleh Luffy pada saat dia pernah menolak dan tidak punya keinginan untuk mendapatkan senjata kuno di Wano Kuri. Lanjut, kita menemukan panel di mana pertemuan di masa lalu antara robot kuno dan juga Joy Boy. Di momen inilah Emmet mengingat kembali kenangannya tentang Joy Boy. Kata-katanya di sini sangat amat penting. Aku tahu kau tidak mungkin hidup. Nah, mungkinkah Emmet di sini menyaksikan kematian dari Joy Boy? Dia terlihat sangat mirip denganmu. Tampaknya Luffy memiliki lebih banyak kesamaan dengan Joy Boy daripada hanya buahnya saja. Joy Boy, maaf aku tidak bisa menjadikanmu raja. Nah, ini mungkin kalimat terpenting dari kenangan awalnya tentang Joy Boy. Apakah Joy Boy mencoba menjadi raja dunia? Ini juga mengungkapkan apa sebenarnya maksud permintaan maaf Emmet. Mungkinkah Zuniza mencoba membantu juga dalam hal ini? Emmet kemudian menanyakan nama Luffy. Luffy mengatakan huruf D. Inisial ini cukup untuk memicu dia bertindak. Ini semacam mekanisme yang terhubung ke dalam tubuh batinnya. Ini pun mengaktifkan penarikan simpul yang pada gilirannya yang menyebabkan itu meledak dalam kilatan petir hitam. Kita telah melihat teknologi serupa sebelumnya datang dari Weatheria.
Sepertinya simbol ini bisa digunakan untuk menyimpan haki dan juga energi. Ada beberapa hubungan penting dengan sejarah di sini. Di dalam mitologi Mesir, simbol digunakan sebagai metode menyimpan dan melepaskan sihir. Penyihir akan membuat jimat menggunakan simbol untuk melindungi dan membela pemakainya dari kejahatan. Kita juga melihat bahwa Emmet ini sedang dibantai habis-habisan oleh Gorosei yang sedang mendekat. Tetapi Emmet mendapat tekad dan mulai berbicara dengan Luffy. Ini adalah bagian yang sangat dalam karena Emmet benar-benar merindukan sahabatnya dan sepenuhnya memeluk Luffy yang memberinya perasaan yang seperti dirasakan oleh Joy Boy. Nah, Joy Boy sepertinya di sini ingin menjadi seorang raja, namun sayangnya dia tidak bisa menjadikan dirinya raja dalam hal ini karena dia tidak mempunyai tim yang solid di masa lalu dalam pertempuran. Apa mungkin kepercayaan dari masing-masing kru membuatnya tidak bertahan lama di dalam pertempuran tersebut dan berakhir dengan kegagalan? Kali ini Luffy akan mewujudkan impian dari Joy Boy tersebut karena pada saat ini Luffy sudah mempunyai banyak sekali aliansi dan juga teman-teman yang percaya akan dirinya bisa untuk menjadi raja bajak laut seperti yang diimpikan selama ini. Support dari teman-teman sangat dibutuhkan karena One Piece bertemakan nakama yang mempunyai kekuatan yang paling kuat di antara yang lainnya. Kita pun juga di sini menemukan kelemahan 5 Gorosei. Simpul berisi ledakan ini sangat kuat sehingga menghempaskan Gorosei sampai ke Mariojoa. Metode yang benar-benar unik dari tingkat haki yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Menyimpan haki seseorang di dalam suatu objek untuk jangka panjang sehingga dapat dijadikan senjata. Masih harus dilihat apakah haki yang kuat dapat bekerja atau apakah haki Joy Boy itu spesial dengan seperti menetralkan kekuatan dari para Gorosei ini. Im juga tampaknya merasakan efek dari haki Joy Boy yang menguatkan banyak teori terkait hal ini, di mana bahwasanya Gorosei terhubung dengan Im sama melalui tubuh dan juga jiwa. Menarik juga untuk dicatat bahwa di dalam ruangan bunga milik Im sama tampaknya memang ada pelayan yang melayani Imo. Orang ini setiap kali berada di sisi yang sama, namun ini benar-benar satu karakter yang juga misterius. Bertahun-tahun kita menantikan momen ini meski hanya berupa siluet. Kita bisa melihat Joy Boy dalam bentuk siluet dengan bentuk fisiknya. Percakapan antara Robot Kuno dan juga Joy Boy di sini begitu mengharukan. Dia seperti persilangan antara Labun yang menunggu temannya kembali atau Oars yang bersenang-senang dengan Ace. Kita pun akhirnya melihat siluet Joy Boy yang bisa dibilang detail keseluruhan dari fisiknya dan sepertinya dia memiliki pengait atau lengan robot dan juga kaki pasak. Mungkinkah dia bajak laut dengan penutup mata yang dibicarakan Oda Sensei pada tahun 2007 lalu? Joy Boy sepertinya berada di sebuah pulau. Joy Boy mungkin berdiri di Poneglyph terakhir yang akan menjadi cerita terakhirnya. Menariknya, Joy Boy tampaknya tidak menjadi raksasa karena dia terlihat sangat amat kecil dibanding dengan Emmet. Nah, ini berarti topi jerami yang ada di Mariojoa mungkin bukan miliknya. Mungkinkah itu kepunyaan salah satu dewa matahari Nika dari Elbaf yang mungkin adalah seorang raksasa? Atau mungkin Emmet punya topi jerami sendiri seperti kasus Oars dan juga Ace? Berbicara tentang Emmet dalam bahasa Prancis berarti memancarkan atau mentransmisikan. Menariknya, Emmet lah yang memancarkan siaran dari Vegapunk. Selanjutnya menarik untuk membahas bagaimana Saturnus bisa masih berada di Aegean. Jawaban sederhana yang bisa diambil dari pertanyaan tersebut mungkin saja hanya karena Saint Saturn yang tidak disummon atau dipanggil, melainkan datang langsung ke Aegean dengan kapal. Sepertinya juga Saturnus ini tidak terpengaruh oleh air. Dia masih bisa beregenerasi setelah kerusakan yang sangat fatal dari Dunika. Apa mungkin karena jiwanya ditempatkan di suatu tempat yang jauh? Yup, terakhir, Egghead merupakan mirroring dari arc Sabaody, di mana Kizaru, Sentomaru, dan juga Kuma dimunculkan kembali. Supernova bertemu di Sabaody dan mereka semua melarikan diri dari pulau kecuali topi jerami. Gorosei sendiri bertemu di Egghead dan mereka semua meninggalkan pulau kecuali Saturnus. Luffy dibasmi di Sabaody dan Demalo Black menyamar sebagai dia. Yup, apakah plot twist akan terjadi dan Saturnus dibasmi di Aegean dan ditiru oleh Katarina Devon? Insiden Aegean yang terkenal mungkin berakhir dengan ledakan telur raksasa yang mungkin akan membunuh Saint Saturn. Oke, jadi sekian saja pembahasan Tamagon terkait dengan analisis One Piece chapter 1112. Mungkin kalian punya pendapat lain dengan beberapa panel-panel yang masih menjadi tanda tanya. Silahkan tulis di kolom komentar dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.